Mereka nggak takut. Mereka tidak cemas. Mereka tidak takut dengan masa lalu, atau mereka tidak bersedih dengan masa lalu, dan mereka tidak cemas, tidak takut dengan masa yang akan datang. Ini orang yang melakukan riba. Selalu dalam benak dia, nanti gimana anak-anakku? Nanti gimana keluargaku? Nanti gimana sekolahnya? Kalau engkau beriman kepada Allah, wa amilus sholihat, dan beramal soleh, laksanakan perintah Allah, jauhi larangannya. Engkau dirikan sholat, engkau bayar zakat, Allah akan kasih balasan buat engkau, plus jaminan keamanan untuk masa depan. Masa lalu gak akan diungkit-ungkit, udah, diampuni. Masa akan datang aman. Apalagi yang kau cari sekarang? Kita ini cari apa sih? Kita cari jaminan masa depan, masa tua kita. Bagaimana tatkala kita tua, kita alhamdulillah hidup nyaman, tentram, thayyib. Ada di mana? Dengan melakukan riba? Dengan asuransi yang riba? Tidak. Terus gimana? Allah sebutkan di sini. Laksanakan amal soleh. Salat, zakat. Salat hablum minallah. Zakat hablum minannas. Engkau dengan memberi zakat, subhanallah, bersedekah, membantu orang-orang miskin, kita tuh menyucikan diri kita dan menyucikan hati orang-orang miskin. Yang awalnya mereka hasad, ingin mencuri, ingin merampok, ingin bersih hati mereka. Karena yang kaya membantu yang miskin, yang kuat membantu yang lemah. Tapi kalau engkau melakukan riba, kita lihat tuh, akan terjadi gaps antara orang kaya yang menjadikan orang miskin tambah miskin, sehingga dia benci dengan orang-orang yang punya duit, yang punya modal, yang seakan-akan telah mengeksploitasi dia, menjajah dia, memperbudak dia. Karena seperti itu ya, sedangkan zakat ini memperbaiki hubungan antara yang di atas dengan yang di bawah. Mereka akan saling mencintai. Negeri akan menjadi damai, aman, tentram, subhanallah. Allah berbincang tentang sedekah dan tentang riba. Ada persamaan sedekah sama riba. Kalau antum lihat, orang yang sedekah itu memberi uang, dan orang yang melakukan riba sama-sama memberi uang. Sedekah keluar duit, riba keluar duit. Bedanya apa? Orang yang sedekah mengeluarkan duit dan dia tidak berharap kembali. Dia mengeluarkan duit dan tidak berharap kembali. Dalam pandangan orang yang sedekah ini berkurang duitnya. Orang yang melakukan riba mengeluarkan duit dan akan kembali plus ada tambahan. Seakan-akan duitnya tidak berkurang orang yang melakukan riba. Padahal sebaliknya, yang sedekah ini yang bertambah, yang riba ini yang berkurang. Bahkan Allah menghancurkan. Maka ahibati fillah, kalau benar niatmu untuk membantu ekonomi rakyat, kalau benar niatmu untuk membantu ekonomi orang-orang yang lemah, pinjamin mereka duit tanpa riba, engkau dapat pahala sedekah. Mau lebih bagus lagi, kasih mereka duit. Engkau kan banyak duitnya, bingung mau diapain duitnya, bagikan buat mereka. Uang akan berkurang. Allah katakan di sini, wa yurbis shadaqat, uangmu akan berkembang, bertambah, walaupun kalau dihitung mungkin berkurang buat engkau. Berapa banyak orang yang kaya raya karena hasil dari riba, dia sakit, dia berobat ke Australia, dia berobat ke Singapura, satu persatu hartanya habis, dia kumpulkan bertahun-tahun. Itu salah satu kehancuran riba. Dan Allah nggak suka dengan orang yang kafir, yang menentang dan pelaku dosa. Sebagian kita melakukan riba tahu itu dosa dan dia berusaha meninggalkannya. Sebagian ada yang menentang. Allahumma arhamna ya Rabb. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah panggil yang beriman. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Kenapa kita harus bertakwa kepada Allah? Kita ini milik Allah. Kita tuh hamba Allah. Semua fasilitas yang ada di diri kita itu dari Allah. Kalau engkau kerja di sebuah negara sebagai abdi negara, abdi negara tuh nggak boleh berkhianat. Harus nurut dengan aturan. Ketika dia malas bekerja, datang tidak tepat waktu,
bahkan korupsi. Apa pandangan negara kepada orang kayak gini? Sudah tangkap sana, masukin ke penjara. Bagaimana engkau menjadi hamba Allah, lalu tidak taat dengan aturan Allah? Engkau makhluk bukan pencipta. Engkau hamba dan engkau bukan Tuhan. Kita lemah, jemaah. Maka Allah katakan, bertakwalah kepada Allah, wadharu, dan tinggalkan sisa-sisa riba. Udah tutup bab riba itu. Jemaah, ekonomi orang-orang Mekah berdiri di atas riba sebelum datangnya Islam, di masa jahiliyah. Oleh karena itu Rasulullah SAW ketika beliau haji wada, beliau mengatakan kullu ribal jahiliyah maudhu. Semua riba jahiliyah sudah selesai, nggak ada lagi. Yang pertama riba pamanku Abbas. Pamannya Nabi Abbas itu pelaku riba dulu. Ketika datang teguran dari Allah, berhenti. Maka Allah mulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, laksanakan perintah, jauhi larangan, tinggalkan sisa-sisa riba. Lalu Allah tutup ayat ini dengan firman-Nya, in kuntum mu'minin, kalau kalian beriman. Kalau beriman. Kalau nggak beriman, ya silahkan. Allah tuh sayang sama yang beriman. Sebagian orang bingung kalau meninggalkan riba. Nanti bagaimana? Nanti bagaimana? Ya Allah, kalau engkau beriman, apanya yang bagaimana? Kita itu dapat rezeki bukan dari bos kita. Kita dapat rezeki bukan dari tempat kerja kita. Oke, kita dapat gaji dari mereka, tapi rezeki bukan hanya gaji. Maka Allah katakan in kuntum mu'minin, kalau kalian beriman.